Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kita karunia tiada henti-hentinya dan masih memberikan kita semangat untuk menimba ilmu, menuntut ilmu, mempelajari agama ini di tengah lautan fitnah yang sedang menimpa kaum muslimin. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada malam hari ini insyaallah kita akan menyampaikan suatu topik yang saya beri judul tafsir ayat-ayat cinta. Tafsir ayat apa? Ayat-ayat cinta. Maksudnya yaitu ayat-ayat cinta suami istri. Kenapa? Karena Islam adalah agama yang sempurna. Kalau Nabi SAW mengajarkan sampai masalah al-khira'ah, masalah adab buang air, apalagi masalah suami istri. Tatkala ada seorang musyrik datang kepada Salman Al-Farisi mengejek Islam dengan mengatakan allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Nabi kalian itu mengajarkan kalian segala sesuatu sampai masalah buang air. Salman menjawab, ajal. Iya benar. Dengan bangga dia mengatakan, iya benar, memang mengajarkan segala sesuatu. Wa qad amarna alla nastaqbil al-qiblata bi gha'itin wala baulin wa la nastanji bil yamin. Kemudian Salman, benar Rasulullah SAW telah melarang kami untuk buang air menghadap kiblat dan seterusnya. Al-hadis. Jadi segala perkara diajarkan dalam Islam. Ini tidak akan kita dapatkan dalam agama manapun seperti agama Islam. Apalagi hubungan antara suami istri. Ibadah pernikahan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jumhur ulama berpendapat bahwasanya jika ada dua orang lelaki, yang satu menikah, kemudian karena dia menikah akhirnya dia tersibukkan dengan mencari nafkah, kurang ibadah, ritual ibadahnya. Dengan seorang lelaki yang dia sengaja tidak menikah, litafarruq lil ibadah, dalam rangka untuk bisa konsentrasi beribadah, konsentrasi puasa sunnah, bisa sholat malam. Mana yang lebih afdal? Lebih afdal yang pertama. Kalau orang menikah kemudian akhirnya waktunya tersita untuk mencari nafkah, ngurus anak, ngurus istri. Jumhur ulama berpendapat yang pertama lebih afdal daripada yang meninggalkan pernikahan karena dalam rangka konsentrasi ibadah. Kenapa? Karena pernikahan itu sendiri merupakan suatu ibadah. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa benci sunnahku bukan dariku. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, wa ana atazawwajun nisa. Saya menikahi para wanita. Kalau kita belum, kita masih satu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya masalah hubungan suami istri perkara yang penting dalam syariat. Oleh karenanya kita dapati banyak ayat dalam Al-Quran menjelaskan tentang bagaimana hubungan yang seharusnya antara suami dan istri. Ayat-ayat yang mengajarkan kita untuk menumbuhkan cinta kasih antara suami dan istri. Dan ayat-ayat tersebut banyak. Akan tapi pada kesempatan malam hari ini saya hanya menyampaikan 4 ayat. 4 ayat. Secara umum Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Saya katakan ayat dalam Al-Quran mengenai masalah ini banyak. Namun pada malam hari ini saya hanya ingin menyampaikan 4 ayat. InsyaAllah kita akan bacakan ayatnya dan kita berusaha mengambil intisari dari penjelasan para ahli tafsir. Ayat yang pertama, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di malam hari dihalalkan bagi kalian, di malam-malam bulan Ramadan dihalalkan bagi kalian untuk menggauli istri-istri kalian.
Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kenapa? Karena para istri kalian adalah pakaian bagi kalian dan kalian juga adalah pakaian bagi istri-istri kalian. Ayat ini ayat yang kita kenal semua dan sering dibaca tatkala tiba bulan Ramadan yang menjelaskan bahwasanya tatkala di malam hari boleh berhubungan. Karena sebagaimana kita ketahui awal diwajibkannya puasa tatkala tahun 2 Hijriah tidak seperti puasa model kita sekarang. Kalau di malam hari seorang sudah tertidur atau sudah lewat salat Isya, dia sudah tidak bisa lagi makan dan sudah tidak boleh lagi bergaul dengan istrinya. Maka hal ini terasa berat bagi para sahabat. Sampai akhirnya Allah turunkan ayat menjelaskan bahwasanya di malam hari boleh bergaul. Oleh karena di malam hari bulan Ramadan kita boleh bergaul dengan istri kita. Dan Allah mentaklil, Allah menjelaskan kenapa halal. Karena kalian suami dan istri sulit untuk dipisahkan. Allah mengatakan, "Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum." Di malam hari bulan Ramadan dihalalkan bagi kalian untuk menggauli istri-istri kalian. Kenapa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Karena para wanita adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi para wanita. Karena kedekatan yang begitu dekat, ya, maka Allah mengatakan kalau begitu di malam hari boleh bergaul. Karena tidak mungkin dipisahkan antara kalian dengan istri-istri kalian. Ini menunjukkan kedekatan. Para ulama mengatakan, oleh karenanya begitu dekatnya antara hubungan suami istri, antara suami dan istri, maka Allah menggunakan takbir libas, pakaian. Hunna libasul lakum, bahwasanya para istri adalah pakaian kalian. Wa antum libasul lahun, dan kalian adalah pakaian bagi istri-istri kalian. Dan kalimat lam ba sin ini menunjukkan ketercampuran. Ya, yang sangat luar biasa. Oleh karenanya kalau kita perhatikan ayat-ayat yang menggunakan kalimat huruf lam, ba dan sin menunjukkan ketercampuran. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alnal laila libasa." Dan kami jadikan bagi kalian malam itu pakaian bagi kalian. Kenapa? Karena kalau seorang sudah di malam hari, ya tanpa lampu, maka malam itu meliputi dirinya. Seluruh bagian tubuhnya terkena malam tersebut. Sehingga segala perkara yang meliputi seseorang disebut dengan takbir lam ba sin. Wa ja'alnal laila libasa. Kami jadikan malam tersebut sebagai pakaian karena malam tersebut meliputi kalian. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa libasut taqwa dzalika khair." Pakaian ketakwaan. Artinya apa? Seorang harus bertakwa dalam seluruh tubuhnya. Seakan-akan pakaian takwa tersebut dia pakai sebagai pakaiannya. Dia takwa dalam pandangannya, dia takwa dalam pembicaraannya, dia bertakwa dalam pendengarannya, dia bertakwa dengan tangannya, dia bertakwa dalam melangkahkan kakinya. Oleh karenanya Allah mengatakan walibas, pakaian takwa. Contohnya Allah berfirman, "Wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun." Ini dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang kalimat libas. Ibnu Taimiyah masyaallah kalau sudah tafsir begitu menafsirkan luar biasa. Dia mengatakan, "Wala talbisul haqqo bil batil." Jangan kalian mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Disebut dengan iltibasal haqqo bil batil. Iltibasul haqqo bil batil menggunakan kalimat huruf lam ba sin. Kapan dikatakan iltibas? Tatkala kebatilan dengan kebenaran tercampur sehingga sulit untuk dibedakan, rancu mana yang benar mana yang batil. Allah larang hal tersebut, mencampur adukan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah memberi perumpamaan tentang suatu negeri yang dahulunya tentram, aman. Datang rezeki kepada negeri tersebut, rezeki yang berlimpah ruah dari segala tempat. Kemudian kata Allah, fakafarat bi an'amillah. Kemudian negeri ini penduduknya kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka apa balasannya? Kata Allah, fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf. Maka Allah pun membuat mereka merasakan pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan bima kanu yasnaun, akibat apa yang mereka lakukan. Ibnu Taimiyah mengatakan, ini berbeda kalau Allah mengatakan fa'adzaqaha Allahul ju'a wal khauf. Beda kalau Allah mengatakan maka Allah pun membuat penduduk negeri ini merasakan kelaparan dan ketakutan. Berbeda kalau Allah mengatakan membuat negeri ini merasakan pakaian, ada tambahan pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan. Karena seandainya kalau Allah mengungkapkan dengan firman-Nya, fa'adzaqaha Allah al-khaufa wal ju', maka Allah pun membuat mereka merasakan kelaparan dan ketakutan, seakan-akan datang kelaparan, datang ketakutan, kemudian pergi rasa lapar dan pergi rasa takut tersebut.
Tatkala Allah menggunakan kalimat libas, pakaian, menunjukkan kelaparan tersebut selalu menempel pada diri mereka. Dan rasa takut tersebut selalu menempel pada diri mereka sebagai hukuman bagi mereka. Maka Allah pun menggunakan kalimat libas. Rasa takut tersebut tidak lepas dari mereka. Rasa lapar tersebut tidak lepas dari mereka. Jadi saya ingin menyampaikan kalimat libas, ya, itu menunjukkan saking dekatnya terliputi seorang, maka dikatakan dengan kalimat libas. Oleh karenanya para wanita dalam Al-Quran diungkap dengan libas, pakaian. Kenapa? Karena kedekatan dia dengan suaminya. Bahwasanya wanita ini meliputi seluruh tubuh suami. Begitu dekatnya. Oleh karena dalam bahasa Arab juga wanita bisa diungkap dengan sarung. Sebagaimana perkataan Al-Bara' bin Ma'rur radhiyallahu anhu. Tatkala malam Lailatul Aqabah, Al-Bara' bin Ma'rur mengajak Nabi SAW untuk berhijrah ke kota Madinah. Maka di antara hal yang memotivasi, mereka ingin motivasi Nabi untuk berhijrah ke Madinah, mereka berjanji kepada Nabi SAW untuk menjaga Nabi mati-matian. Kata mereka, demi Allah wahai Rasulullah SAW, la namna annaka mimma namna'u minhu uzurana. Wahai Rasulullah SAW, sungguh kami akan membela engkau sebagaimana kami membela sarung-sarung kami. Aini sa'ana. Sebagaimana kami membela istri-istri kami. Sebagaimana kami tidak biarkan istri kami disentuh oleh orang lain. Sebagaimana kami tidak biarkan istri kami direbut oleh orang lain, dipukul oleh orang lain. Kami akan bela engkau wahai Rasulullah sebagaimana kami membela istri-istri kami. Ternyata Al-Bara' bin Ma'rur radhiyallahu anhu mengungkapkan kalimat istri dengan apa? Dengan sarung. Jadi antum sudah punya sarung. Antum juga sudah punya pakaian, yaitu istri antum. Ini menunjukkan kedekatan. Karena sarung, kenapa dikatakan sarung? Karena sarung seorang pakai untuk menutupi auratnya, menutup perkara yang sangat penting yang tidak ingin dilihat oleh orang lain. Itulah fungsi istri sebagai pakaian maupun sebagai sarung. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalil bahwasanya seharusnya antara suami dan istri memiliki hubungan yang sangat dekat. Sehingga istri dikatakan pakaian bagi suami dan suami juga dikatakan pakaian bagi istri. Sangat dekat. Sehingga kalau kita kembali kepada perkataan para ahli tafsir tentang faedah Allah mengatakan libas, pakaian bagi pasangan kita, ya, menunjukkan kedekatan, menunjukkan fungsi pasangan kita adalah untuk menjaga aurat kita, karena pakaian menutup aurat kita. Maka seorang berusaha menjaga aurat pasangannya. Bagaimana menjaga aurat pasangannya? Jangan sampai pasangannya mencari pakaian yang lain. Jangan sampai mencari pakaian yang lain. Dia berusaha agar pasangannya terjaga auratnya, agar pasangannya puas dengan dirinya, bahagia dengan dirinya. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena pernikahan itu bisa menundukkan pandangan dan bisa menjaga kemaluan. Bisa menjaga auratnya. Maka kita sekarang tatkala mengetahui kita adalah pakaian bagi istri kita, kita berusaha menundukkan pandangan istri kita. Kita berusaha memenuhi hasrat istri kita karena kita ingin menjaga auratnya. Demikian juga istri demikian berusaha untuk menjaga pandangan suaminya, berusaha untuk menjaga aurat suaminya agar suaminya tidak terjerumus dalam hal yang haram. Maka bagaimana caranya? Dia memperhias dirinya, mempercantik dirinya agar memuaskan suaminya. Ini tuntut karena fungsi dia sebagai pakaian. Ini yang pertama. Yang kedua, kata para ahli tafsir, di antara fungsi disebut wanita sebagai pakaian bagi suaminya dan sebaliknya, kata para ahli tafsir, di antaranya adalah untuk menjaga aib-aibnya agar tidak terbongkar. Aurat dijaga, ya. Oleh karenanya seorang jangan sampai membongkar aib pasangannya. Seorang istri jangan bongkar aib suaminya dan seorang suami jangan bongkar aib istrinya. Kenapa? Karena ini sering terjadi. Terkadang para suami ngumpul kemudian menceritakan aib istrinya. Istri saya begini, istri saya begini, istri saya begini. Tidak boleh. Atau sebaliknya, yang lebih parah, istri-istri ngumpul-ngumpul kemudian menceritakan aib-aib suaminya. Ini juga tidak boleh. Dan ini saya sering mendapati hal tersebut. Ada yang datang kepada saya, Ustaz, istri saya, kalau saya pulang bawa uang Ustaz capek-capek, dia tahu saya bawa uang, dia pakai sarung Ustaz. Terus kalau saya nggak bawa uang, dia pakai celana jeans.
cerita. Ya. Jadi kita tahu aib istrinya matre berarti. Kalau bawa duit siap dilayani, kalau nggak bawa duit nggak siap dilayani. Nggak boleh seperti ini. Saya katakan kalau kita menceritakan kejelekan orang lain, yang itu merupakan ghibah, itu merupakan dosa besar, bagaimana lagi dengan menceritakan orang yang punya jasa banyak kepada kita? Ingat, ghibah bertingkat-tingkat. Ghibah bertingkat-tingkat. Ya. Menggibah orang jauh, dosa besar. Apalagi menggibah orang terdekat. Menggibah suami, menggibah orang tua kita, menggibah kerabat kita. Ini tidak sama. Menggibah orang umum, dosa besar. Apalagi menggibah orang yang punya jasa dengan kita. Menggibah guru kita, menggibah ustadz kita. Ini tidak sama dengan gibah yang lainnya. Oleh karenanya ingat, para ibu-ibu dan juga para bapak-bapak, ikhwan dan akhwat sekalian, jangan sampai kita membongkar aib pasangan kita. Karena fungsi kita adalah sebagai pakaian untuk menutup auratnya, untuk menutup hal-hal aib-aibnya, jangan sampai dilihat oleh orang lain. Kemudian, perkataan para ulama di antara makna dari kalimat libas, yaitu pasangan kita merupakan pakaian bagi kita, dan kita juga merupakan pakaian bagi pasangan kita, yaitu pakaian tersebut ya harus dirawat. Karena kita rawat pakaian tersebut dan kita yang pakai pakaian tersebut. Tidak boleh orang lain pakai pakaian kita, tidak boleh. Oke, para ikhwan, jaga pakaian Anda, jangan sampai pakaian Anda dicolek oleh orang lain ya. Ingat, itu pakaian spesial buat Anda, jangan dicolek-colek oleh orang lain. Seorang harus punya rasa cemburu. Ya, jangan sampai biarkan istrinya kemudian ya bicara ketawa ketiwi sama lelaki lain. Jangan biarkan istrinya kemudian SMS-an, WhatsAppan sama lelaki lain. Tidak boleh, itu pakaian Anda, jangan dicolek-colek sama orang lain. Tidak boleh. Anda juga jangan pakai pakaian orang lain. Ya, jangan kemudian colek-colek pakaian teman Anda, jangan ketawa ketiwi sama pakaian teman Anda, enggak boleh. Ini ayat yang pertama, renungan bagi kita bahwasanya kita berusaha untuk mempererat hubungan antara kita dengan istri kita, karena kita adalah pakaian bagi mereka dan mereka juga adalah pakaian bagi kita. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua dalam surat Al-Baqarah ayat 237. Surat Al-Baqarah ayat 237. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perceraian. Tapi di akhir ayat ini berkaitan tentang bagaimana seharusnya hubungan seorang suami dengan istrinya dan istri dengan suaminya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah, fanisfu ma faradtum illa ay ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah, wa an ta'fu aqrabu littaqwa, wa la tansawul fadla bainakum, innallaha bima ta'maluna basir." Yang artinya, dan jika kalian menceraikan istri-istri kalian, sebelum kalian gauli istri-istri kalian, sebelum kalian sentuh, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian sentuh istri-istri kalian. Maksudnya sebelum kalian apa? Gauli. Dan ini yang dikuatkan oleh para ulama, merojihkan bahwasanya menyentuh wanita sentuhan tidak membatalkan wudu. Ini pendapat Ibnu Abbas dan juga pendapat mazhab Malikiyah. Kenapa? Karena Allah mengatakan aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh para wanita membatalkan wudu. Mazhab Syafi'i mengambil zahir dari ayat ini. Sebagaimana kalau kalian menyentuh wanita, aula mastumun nisa, kalau kalian menyentuh wanita maka batal wudu kalian. Namun ditafsirkan oleh Ibnu Abbas maksudnya berhubungan, bergaul dengan istri kalian, bukan hanya sekedar menyentuh. Karena dalam Al-Qur'an sentuhan terkadang maknanya bergaul. Contohnya aula mastumun nisa, kalian menyentuh istri-istri kalian. Dalam ayat ini qabla an tamassuhunna, sebelum kalian menyentuh istri-istri kalian, padahal maksudnya sebelum kalian apa? Gauli. Kalau kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian gauli istri-istri kalian, wa qad faradtum lahunna fariidah. Sementara waktu akad nikah kalian sudah menyebutkan mahar. Berapa jumlah mahar yang kalian berikan kepada istri-istri kalian? Fanisfu ma faradtum, ternyata sebelum digauli diceraikan. Maka kalian tetap harus bayar mahar, tapi setengahnya. Illa ayyafuna, kecuali pihak istri mengalah dengan mengatakan tidak usah bayar mahar sama sekali, saya gugurkan hak saya. Au ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah. Atau sang suami mengalah dengan mengatakan saya bayar seluruh maharnya. Saya tidak bayar setengah saja, tapi saya bayar seluruhnya. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Dan yang paling memaafkan, yang mengalah itu yang terbaik. Wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kalian meninggalkan sifat perbuatan ihsan kepada
yang lain. Innallaha bima ta'maluna basir. Sungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Ayat ini ceritanya bagaimana? Ceritanya ada seorang laki menikah dengan seorang wanita. Kemudian terjadi akad nikah. Kemudian sebelum digauli ternyata sang laki berubah pikiran, istrinya dicerai. Dan ini sangat mungkin terjadi. Apalagi orang-orang Arab, saya rasa sampai sekarang di Arab Saudi ya masih antara akad nikah dengan tinggal serumah ada jarak sampai sekarang. Ya, ada jarak. Saya nggak tahu Arab Lombok ya. Kalau Arab Saudi masih begitu ya. Nabi SAW menikah dengan Aisyah umur 6 tahun. Kapan tinggal serumah tatkala Aisyah umur berapa? 9 tahun. Jarak antara akad nikah dengan tinggal serumah 3 tahun. Lama atau tidak? Lama. Ini bisa terjadi macam-macam. Ya. Kalau kita di Indonesia biasanya tidak. Ya. Kita menikah pagi, malamnya langsung malam pertama. Biasanya begitu. Iya atau tidak? Terkadang bukan malam pertama, menikah pagi langsung siang pertama kadang-kadang. Adapun di sana bisa jarak ya. Nah, rupanya sang lelaki berubah pikiran, dia ceraikan istrinya. Nah, karena dia sudah melakukan akad nikah dan kemudian dia ceraikan istrinya, meskipun belum diapa-apain, kalau dia sebut mahar maka harus bayar setengahnya. Dia sebut mahar misalnya 10 juta. Mahar di Lombok berapa? Hah? Berapa juta di Lombok? Berapa? Bervariasi ya. Yang paling murah berapa? 1 juta. Taruhlah 10 juta maharnya. 10 juta. Dia sudah terlanjur 10 juta. Maka dia bayar 5 juta. Kenapa? Karena meskipun dia belum menyentuh sang wanita tersebut, namun wanita tersebut sudah dia booking. Sehingga tidak ada laki-laki lain yang berani untuk melamarnya. Kenapa? Sudah dia lakukan akad nikah. Nggak ada yang berani menikahi wanita tersebut. Nggak ada yang berani maju melamar. Tahu-tahu bookingannya dia batalkan. Dia harus bayar dong. Enak aja booking kemudian uangnya diambil lagi. Tapi bayarnya tidak penuh. Kenapa? Karena belum diapa-apain. Hingga bayarnya apa? Setengah. Terjadi kasus seperti ini, maka Allah mengajak dua pasangan ini yang belum pernah berkumpul sebelumnya, yang belum pernah serumah sebelumnya untuk saling mengalah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Illa ayyafuna", kecuali pihak wanita mengalah, memaafkan. Gimana? Dengan mengatakan, "Wahai suamiku, kau ceraikan saya dan kau belum sentuh saya, belum sentuh sama sekali diriku, ya sudah saya maafkan. Tidak usah bayar sama sekali. Itu mahar ambil saja." Pihak wanita disuruh mengalah. Kemudian kata Allah, "Au ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah." Bahkan Allah juga menyuruh pihak suami yang mengalah. Sebaliknya suami disuruh apa? Ya sudah, saya tidak bayar separuh, saya bayar seluruhnya. Wah, saya sudah terlanjur booking kamu, sudah ambil seluruhnya, apa? Saya maafkan. Dua-duanya disuruh saling mengalah. Wanita disuruh mengalah dengan menjatuhkan, tidak usah terima mahar sama sekali. Sang lelaki disuruh mengalah dengan bayar seluruh apa? Mahar. Dan Allah mengatakan, "Wa anta afu aqrabu littaqwa." Yang mengalah lebih dekat kepada ketakwaan. Yang di luar mengalah lebih dekat kepada ketakwaan. Allah puji. Kemudian Allah berfirman, "Wa la tansawul fadla bainakum." Dan janganlah kalian meninggalkan perbuatan ihsan ya. Saya ingin coba ada yang buka buku Al-Qur'an terjemahan. Apa makna wala tansawul fadla bainakum? Coba buka buku terjemahan. Apa Al-Qur'an terjemahan? Surat Al-Baqarah 237. Terjemahannya apa? Ayo apa? Tahu enggak? Gak ada yang pengen terjemahan? Terjemahannya apa? Ayo baca saja. Apa bacanya? Coba baca. Kasihan anak-anak yang baca, itu orang tua yang baca. Enggak, wala tansaul fadla bainakum. Coba baca. Edi baca. Perhatikan terjemahannya, wala tansaul fadla bainakum diterjemahkan secara harfiah, dan janganlah kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Terjemahan harfiah seperti ini menimbulkan banyak orang salah paham. Sehingga sebagian orang memahami ayat ini pemahaman yang salah. Artinya wala tansaul fadla bainakum diterjemahkan jangan kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Maksudnya apa? Ada yang menyangka bahwasanya maksudnya adalah jangan kalian lupakan kebaikan kalian sebelum terjadi cekcok di antara kalian. Ini pemahaman yang keliru. Meskipun secara zatnya maknanya itu benar. Artinya apa? Rasulullah SAW menganjurkan kalau kita lagi ribut sama istri kita dan pasti terjadi keributan antara pasangan suami istri. Tidak mungkin ayam-ayam saja, pasti ada pertikaian.
Tatkala terjadi pertikaian, Rasulullah menyuruh kita untuk tidak menilai sang wanita tatkala sedang salah saja. Tapi kita harus memandang dengan adil, harus menilai secara total. Karena kalau kita sudah emosi, kita hanya menilai pasangan kita tatkala dia sedang bersalah, sehingga kita memberi hukuman tidak adil. Dalam segala hal, ini bukan hanya berkaitan antara suami istri, dalam segala hal. Kalau misalnya ada ustadz keliru, jangan kita nilai, jatuhkan dia hanya karena dia keliru tatkala ini. Lihat dia secara total bagaimana sebelumnya. Baru kita beri hukum. Adapun dia bersalah sekali, kemudian kita habisi dia, jatuh dia, berarti kita nggak adil itu cara pandang seperti itu. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan, la yafruq mu'minun mu'minah, in kariha minha khuluqan radiya minhal akhar. Janganlah seorang suami yang beriman benci kepada istrinya yang mukminah. Kalau dia melihat perangai istrinya yang buruk, dia pasti ridho dengan perangai yang lain. Harus ingat-ingat, jangan dulu benci sama dia, ingat kebaikan-kebaikan yang telah lalu. Maka hati-hati, jangan sampai kita lupakan hal ini. Kalau istri kita bersalah, ingat kebaikan-kebaikannya. Bukankah dia yang telah mengandung anak-anak kita? Bukankah dia yang telah merawat anak-anak kita? Ya. Bukankah kalau kita sakit, dia yang mijit, dia yang gelisah kalau kita sakit, dia yang rela menemani kita di rumah sakit misalnya. Banyak kebaikan istri kita. Kemudian dia juga yang masak kemasakan bagi kita. Dia yang mencuci pakaian kita. Ya. Dan banyak kebaikan yang buat kita akhirnya mudah memaafkan kesalahan dia tatkala dia bersalah. Seorang suami berusaha mengingat kebaikan-kebaikan yang lampau agar dia tidak membenci istrinya. Sebaliknya pun demikian. Istri juga tatkala suami salah, maka tidak boleh dia hanya mengingat keburukan suaminya tatkala sedang salah. Dia harus mengingat kebaikan-kebaikan suaminya sebelumnya. Suami yang berusaha payah, bekerja keras untuk dia dan anak-anaknya. Ya. Suaminya yang telah menjaga dia, suami yang telah membela dia. Banyak kebaikan-kebaikan suami yang tidak boleh dia lupakan. Oleh karenanya saya tidak bosan untuk mengingatkan para istri, wahai para istri sekalian. Kalau suami melakukan kesalahan, maka jangan kalian hanya mengingat kesalahan suami tatkala itu. Dan ini sangat berbahaya. Dan Rasulullah SAW sudah menjelaskan bahwasanya melupakan kebaikan suami sebab di antara sebab utama memasukkan wanita ke dalam neraka jahanam. Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai para istri, wahai para wanita, bersedekahlah kalian. Fa inna kunna aktsara hatabi jahannam, karena kalian adalah penghuni neraka jahanam yang paling banyak. Seorang wanita berdiri, 5 ya Rasulullah. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, li'anna kunna takfurnal ashir, karena kalian suka mengingkari kebaikan suami. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, lau ahsanta ila ihdahunna dahra, thumma ra'at minka syai'an, laqalat ma ra'aitu minka khairan qat. Seandainya engkau wahai seorang suami berbuat baik kepada istri setahun penuh, kemudian sang istri melihat satu keburukan darimu, maka sang istri berkata, aku tidak pernah melihat kebaikanmu sama sekali. Ini ucapan-ucapan seperti ini ala sighatil umum, lafal-lafal umum diucapkan oleh seorang wanita berbahaya. Sangat mudah menjerumuskan dia dalam neraka jahanam. Tatkala istrinya salah, suaminya salah, dia mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikanmu sama sekali. Kau memang tidak pernah cinta kepadaku sama sekali. Kau selalu membela orang tuamu. Ada kalimat selalu ini bahaya. Karena ini lafal-lafal dalam bentuk umum yang menyerumuskan sang wanita dalam neraka jahanam. Ma ra'aitu minka khairan qat. Aku tidak melihat kebaikanmu sama sekali wahai suamiku. Ini berbahaya. Kau tidak pernah cinta kepadaku sama sekali. Kau tidak pernah cinta, anak kita sudah 5. Dari mana anak datang semuanya? Anak kita 7, anak 3 dari mana datang? Tidak, tanpa cinta datang anak mustahil. Ingat kalimat-kalimat seperti itu berbahaya. Oleh karenanya seorang wanita tatkala sedang marah kepada suaminya, ya, ingat kebaikan-kebaikan suaminya, jangan ingat kesalahan-kesalahannya saja. Karena sebagian wanita luar biasa Allah berikan hafalan yang kuat. Begitu suaminya salah, dia bisa ingat, kamu pernah begini, kamu pernah begini, kamu pernah begini. Dia ingat seluruh kesalahan-kesalahan apa? Suaminya. Hafalannya kuat. Kalau laki-laki istrinya salah susah. Dia mau bilang kamu pernah salah, dia lupa. Kenapa? Yang dipikir utangnya terus. Adapun ingat kesalahan istrinya susah dia. Jadi para wanita hebat dalam menghafal apa? Kesalahan-kesalahan suami. Oleh karena perhatian Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, dua-duanya ini dituntut untuk mengingat kebaikan-kebaikan yang lalu agar tatkala terjadi pertikaian segera mudah memaafkan. Ini maknanya benar, tetapi ini bukan tafsiran ayat ini. Bukan tafsiran wala tansaul fadla bainakum. Paham maksud saya? Apa yang saya jelaskan ini benar. Seorang kalau sedang bertikai dengan pasangannya harus ingat kebaikan-kebaikan yang lalu. Tapi itu bukan tafsiran wala tansaul fadla bainakum. Wala tansaul fadla bainakum. Kalau antum buka buku tafsir, baik tafsir Ibnu Jarir, Ibnu Katsir, tafsir Syekh Sa'di, tafsir Al-Qurtubi, semuanya akan menjelaskan artinya apa? Jangan kalian wala tansau ay wala tatruku. Jangan kalian tinggalkan perbuatan al-fadl, yaitu perbuatan yang
Al-ihsan, berbuat yang terbaik bagi pasangan kalian. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seorang tatkala bermuamalah dengan yang lain, muamalatul ghair, maka ada dua tipe muamalah. Yang pertama, muamalatul ghair bil adl wal insaf. Dan yang kedua, muamalatul ghair bil fadl. Yang pertama bermuamalah dengan orang lain dengan adil, dengan kewajiban, ya. Maksudnya apa? Maksudnya ya kita punya kewajiban kita tunaikan, kita punya hak kita tuntut. Dan ini hukumnya wajib. Kita harus bermuamalah dengan orang seperti itu. Kita punya hak kita tuntut. Kita punya kewajiban kita tunaikan, ya. Kalau dia berbuat buruk kepada saya balas dengan keburukan. Ini boleh. Tidak boleh melampaui batas. Ini cara bermuamalah yang wajib. Nah, di sana ada cara bermuamalah yang sunnah, yang lebih afdal, yaitu muamalatul ghair bil fadl, yaitu seorang bermuamalah dengan yang lainnya dengan berbuat ihsan, dengan berbuat yang terbaik bagi orang lain, meskipun tidak ada kebaikan orang itu sebelumnya. Sebagai contoh, ya, Ibrahim alaihissalam tatkala didatangi oleh malaikat dalam bentuk manusia. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Apakah telah datang kepada engkau tentang kisah tamu-tamunya Nabi Ibrahim? Malaikat datang dalam bentuk manusia. Nabi Ibrahim tidak tahu kalau mereka itu malaikat, disangka manusia. Idza khalu alaihi faqalu salama. Kemudian para malaikat mengucapkan salam kepada Ibrahim. Ibrahim berkata, qala salam, qaumun munkarun. Ya, keselamatan bagi kalian kaum yang saya tidak kenal. Tidak kenal sebelumnya. Karena ini penjelmaan dari malaikat menjadi manusia. Faragha ila ahlihi faja'a bi ajlin samin. Kemudian Ibrahim segera pulang ke rumahnya, kemudian dia pun memuliakan tamu-tamunya dengan memanggang sapi. Dihidangkan kepada tamu-tamu tersebut. Ini Ibrahim alaihissalam bermuamalah dengan tamu-tamunya bil fadl. Tidak pernah Nabi Ibrahim berinteraksi dengan orang-orang tersebut. Orang-orang ini tidak pernah berbuat baik kepada Ibrahim alaihissalam. Tidak pernah kenal sebelumnya, kaum munkarun, kaum yang tidak dikenal. Tetapi meskipun baru pertama kali kenal, Ibrahim alaihissalam sudah bermuamalah dengan yang terbaik. Langsung dia jamu tamu-tamu tersebut, bukan potong ayam, bukan ceplok telur, tidak. Bahkan dia potong sapi untuk diberikan kepada tamu-tamu tersebut. Ini contoh al-mu'amalatu bil fadl. Mensikapi orang lain dengan yang terbaik. Tidak butuh dia pernah baik sama saya, tidak. Ini yang Allah tuntut. Ini yang terbaik. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, rahimallahu imra'an samhan idza ba'a, samhan idza syara, samhan idza iqtada. Semoga Allah merahmati seorang mudah tatkala membeli, mudah tatkala menjual, mudah tatkala nagih utang. Kenapa? Dia bermuamalah dengan orang lain dengan bil fadl, dengan yang terbaik. Kalau beli barang misalnya, atau dia menjual barang, dia jual barang misalnya, dia jual mobilnya, harganya berapa? 150 juta. Ada orang datang, ya akhi, 120 juta. Kata dia, enggak apa-apa, ambil. Mudah untuk menjual. Yang penting dia sudah dapat untung, dia jual. Tidak dia, ada orang sulit untuk menjual. 150 juta. Tidak menerima nego. Ada tulisan orang begitu ada. Ya, tidak menerima nego. Ya akhi, 145 juta, 149 juta pun saya tidak kasih. Harus 50 juta. Enggak. Rasulullah SAW mengatakan, rahimallahu imra'an samhan idza ba'a, samhan idza ishtara. Allah merahmati orang yang mudah untuk menjual. Demikian juga orang yang mudah untuk membeli. Kalau dia beli barang, ada orang jual, berapa ini harganya? 100 ribu. Ya sudah, dia beli. Atau dia tawar 90 ribu ya. Mudah dia untuk beli. Ya sudah dia beli. Dia tawar yang masuk akal. Karena ada orang kalau beli barang, nawarnya nggak masuk akal ya. Berapa harganya? 10 ribu. 3 ribu ya. Kita yang nemani dia nawar, kita malu. Malu gimana nih? Susah untuk membeli. Susah untuk membeli. Ya. Kasihan penjualnya. Sampai ada akhwat bercadar beli barang. Berapa? 10 ribu, 3 ribu ya. Penjualnya marah. Kalau nggak punya duit nggak usah nawar-nawar katanya. Mudah. Jadi kita nggak kenal dia, tapi kita yang berbuat baik sama dia. Bahkan sebenarnya mengatakan bersedekahlah kepada orang-orang yang miskin yang jualan barang. Nggak usah ente tawar, beli aja. Ya, dia sudah jualan buku, untungnya seberapa, anaknya banyak, ente masih tawar lagi, kasihan. Satu jualan jagung bakar, ente tawar lagi, kasihan. Terus kasihan ya, ente beli aja, ente punya duit banyak beli, kenapa ditawar-tawar? Sedekah tanpa dia sadari. Ente niatkan sedekah. Saya tidak tawar, saya niatkan apa? Sedekah.
Ada orang jualan es musim hujan. Siapa yang beli? Kasihan duduk dari tadi di situ. Sudah ente beli semuanya. Samhan idza ishtara, mudah untuk apa? Membeli. Samhan idza iqtada, kalau nagih utang pun demikian. Kita tahu orang ini berusaha bayar, dia tidak mampu, kita bilang nanti ajalah bayarnya. Nanti aja, atau ditunda, atau kita kurangi, sudah enggak usah bayar sepenuhnya, bayar 70% misalnya. Mudah untuk menagih utang. Oh saya ikhwan, jadi ternyata, dan ini benar, tafsir ini lebih pas dengan ayat ini. Jadi ayat ini tadi kan kita jelaskan tentang kisah pertemuan seorang wanita dengan lelaki menikah, kemudian belum bersentuhan, ternyata sudah diceraikan. Berarti memang mereka memang belum pernah berinteraksi sebelumnya. Jadi terjemahan, jangan kalian melupakan kebaikan di antara kalian, ini keliru terjemahannya. Harusnya jangan kalian tinggalkan perbuatan yang terbaik kepada pasangan kalian. Kenapa? Karena dua orang ini yang bercerai belum pernah disentuh istrinya, tahu-tahu sudah cerai. Dan Allah menyuruh mereka berbuat yang terbaik. Makanya Allah mengatakan illa ayafuna, hendaknya pihak wanita memaafkan, mengalah dengan tidak usah menerima mahar. Au yafu alladhi biyadihi uqdatun nikah, atau sang suami mengalah dengan memberikan maharnya seluruhnya. Paham? Kemudian kata Allah wala tansawul fadla bainakum, dan jangan kalian meninggalkan sifat yang terbaik bagi pasangan. Inilah asas kita tatkala bermuamalah dengan istri. Lakukan yang terbaik bagi istri. Bagaimana caranya istri senang, bagaimana istri bahagia. Kalau kita mampu belikan hadiah, belikan. Liunfik dzu sa'atin min sa'atih. Hendaknya seorang berinfak dengan kemampuan yang Allah berikan kepada dia. Kalau tidak mampu, man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah. Kalau rezekinya sempit, ya dia berikan sesuai dengan kemampuannya. Tapi kalau kita punya rezeki, kenapa kita pelit sama istri? Kenapa pelit sama anak-anak? Kenapa pelit sama keluarga? Berikan yang terbaik bagi istri. Makanya Allah tutup ayat tersebut dengan mengatakan, innallaha bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Anda senyum sama istri, orang lain tidak tahu, tapi Allah tahu. Anda pijit-pijit istri, orang lain tidak tahu, ya. Tapi istri tahu. Ya jelas istri tahu dia yang dipijit. Tapi Allah tahu. Makanya Allah tutup ayat tersebut, wala tansawul fadla bainakum, karena interaksi antara suami istri tidak ada yang tahu. Hanya Anda dengan istri aja yang tahu. Allah tutup dengan firman-Nya, innallaha bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Oleh karena berbuat baiklah kepada istri, senyumlah kepada istri, belikan emas kepada dia, ya. Ya, jangan dijadikan pembantu saja. Ada orang anak-anak orang manja di rumahnya, ada pembantu di rumahnya, enggak pernah masak, enggak pernah cuci piring, enggak pernah cuci pakaian, selalu pembantu yang kerjain. Tiba-tiba kita ambil, kita nikahi, kita suruh dia cuci piring, suruh dia masak, suruh dia apa? Macam-macam, semua kerja, suruh jadi pembantu, terus pelit sama dia, kasihan. Kasihan. Oleh karenanya ingat, seandainya kita bermuamalah dengan istri kita, ini ayat ini susah diterapkan. Wala tansawul fadla bainakum. Lakukan yang terbaik bagi pasangan. Istri pun demikian. Kalau suaminya datang, lakukan yang terbaik. Bagaimana caranya suami senang sama dia? Ya. Bagaimana caranya suaminya pulang dari kantor, dibukakan apa? Ya, lakukan yang terbaik. Bukakan kaos kakinya kah? Ambilkan tasnya lah, bukakan bajunya lah. Ya, kalau kukunya panjang potongin kukunya lah. Giginya kuning, sikat giginya lah. Lakukan yang terbaik bagi suami. Seorang istri berpikir gimana suaminya biar senang. Kenapa? Wala tansawul fadla bainakum. Jangan lupakan sifat yang terbaik bagi pasangan. Nah, kita jadi masalah rumah tangga kenapa? Karena kita tidak mengamalkan ayat ini. Ayat asas dalam berhubungan antara suami dengan istri. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Masih ada 2 ayat lagi. Masih ada dua ayat. Ayat yang ketiga dalam surat Ar-Rum ayat 21, ayat yang ma'ruf yang sering dibaca tatkala akad nikah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan bagi kalian dari jiwa-jiwa kalian istri-istri kalian, litaskunu ilaiha, agar kalian wahai para suami tentram dengan istri-istri kalian. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan di antara kalian rasa cinta dan rasa sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sungguh yang pada demikian tersebut ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Ayat ini Allah buka dengan firman-Nya wa min ayatihi. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, kata ahli tafsir, ai wa min ayati rububiyyatihi wa wahdaniyatihi. Dan di antara tanda-tanda ketuhanan Allah, rububiyah Allah, di antara tanda-tanda keesaannya, Allah menjadikan istri-istri dari kalian agar kalian condong kepada istri-istri kalian tersebut.
Dan Allah menjadikan rasa cinta kasih di antara kalian. Ini tanda-tanda kebesaran Allah. Ulangi di akhir ayat. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sungguh pada yang demikian tersebut, kalian merasa tentram dengan istri. Timbul cinta kasih di antara kalian adalah tanda-tanda rububiyah Allah, tanda-tanda ketuhanan Allah, keesaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Ayat ini benar ya, akhi. Ya ikhwan. Antum bayangkan. Kita kata Allah, khalaqalakum min anfusikum. Istri kita diciptakan dari jenis kalian. Dari jenis kita. Ya, sehingga kita pun condong kepada istri kita. Dan tanda bukti ada Tuhan, kita diciptakan, tahu-tahu Allah ciptakan kita beserta dengan hasrat kita. Hasrat kita diciptakan bersama kita. Kita lihat perempuan, kita tertarik. Ya akhi, istri antum meskipun cantik jelita, kalau antum pajang di hadapan sapi, sapi tidak akan tertarik. Kenapa? Karena Allah tidak ciptakan hasrat pada sapi tersebut. Meskipun istri antum cantik jelita. Benar atau tidak? Benar. Tidak tertarik. Tapi sapi tertarik sama model sapi yang mungkin bentuknya nggak karu-karuan, ya. Tapi sapi suka sama. Kenapa? Hasratnya Allah pasangkan pada sapi tersebut. Saya kadang mikir, saya bertanya Ustadz Mizan yang pernah sekolah di Madinah. Kita sekolah di sana sama mancanegara, ada 110 atau 100 sekian lebih negara. Banyak teman-teman kita dari orang-orang Afrika. Saya pikir subhanallah, orang Afrika suka sama orang Afrika. Ente jangan heran. Selera tidak boleh diperdebatkan. Saya ulangi, selera tidak boleh diperdebatkan. Mata dia Allah jadikan dia berhasrat lihat wanita yang hitam seperti dia. Menurut anda tidak berhasrat, ya sudah itu urusan anda. Dia tertarik. Bahkan sebagian mereka berkata, semakin hitam, semakin legam, semakin cantik. Susah masuk di logika saya, tapi demikianlah. Hasrat. Ya. Hasrat Allah ciptakan. Ini bukti bahwasanya kita punya Tuhan. Kalau kita diciptakan cuma badan begini, dari mana hasrat datang? Kok lihat perempuan kemudian kita tertarik? Karena memang Allah berikan hasrat. Pencipta berikan hasrat. Kalau nggak ada pencipta, kita mungkin robot nggak ada apa-apanya. Tapi ada hasrat. Hasrat tersebut dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya Allah menjadikan suami, kata Allah, litaskunu ilaiha. Ingat, wanita sebab utama kebahagiaan suami. Makanya Allah tidak mengatakan agar kalian para istri tentram dengan suami kalian, tapi Allah balik perkaranya. Litaskunu ilaiha ai maksudnya wahai para suami agar kalian diciptakan istri bagi kalian agar kalian tentram dengan istri-istri kalian. Jadi istri sumber ketentraman. Istri sumber apa? Kebahagiaan. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian istri kalian, ya. Kemudian telah menciptakan kalian dari satu jiwa, kemudian Allah ciptakan dari jiwa tersebut istri kalian liyaskuna ilaiha agar sang suami tentram dengan istrinya. Dan subhanallah ya, hasrat seorang lelaki paling besar itu di dunia ini adalah kepada wanita. Allah yang telah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth." Kata Allah telah dijadikan indah di pandangan para lelaki. Pertama Allah sebutkan itu wanita dijadikan indah. Kemudian anak-anak, kemudian harta yang berlimpah ruah, kemudian kuda-kuda pilihan, emas dan perak dan selanjutnya. Kita benar kita suka emas dan perak. Kita kalau punya emas banyak senang, perak banyak senang. Punya tunggangan yang bagus, punya mobil bagus senang. Punya anak, tapi yang paling dekat hubungan paling erat itu suami dan istri. Yang pertama kali disukai oleh wanita itu oleh lelaki adalah wanita, istrinya. Oleh karenanya kalau seorang laki sudah sangat sayang kepada istrinya, dia akan mengeluarkan semua yang mahal bagi dia ringan, bagi dia murah, yang penting istrinya senang. Oleh karena kita dapati sebagian suami luar biasa memberikan hartanya kepada istrinya. Beli mobil misalnya 3, semua atas nama istrinya. Benar atau tidak? Bikin rumah atas nama istrinya. Istrinya minta mana-mana, dia penuhi keinginan istrinya. Kenapa? Dia ingin istrinya senang. Istrinya senang ya. Sampai ada kasus seorang teman, subhanallah, alhamdulillah dia sudah baik. Ya, nanti tolong dipotong kayak ini. Jadi saya punya teman mengeluh sama saya sekitar 2 tahun lalu. Ustaz, saya punya masalah. Ada apa? Istri saya kabur. Terus kenapa kabur? Dia bawa lari uang 11 miliar. Terus bawa sertifikat rumah 11 semua atas nama dia. Dalam saya bahlul ente. Rumah 11 semuanya atas nama istrinya.
Mana harta buat bapaknya, buat ibunya, buat kakaknya, buat adiknya, seluruh atas nama istri. Ini terjadi, ini saya hadapi langsung kasus ini. Bayangkan 11 miliar dibawa lari sama istrinya, semua uang dia taruh di rekening istrinya, dibawa lari istrinya lah. Kemudian rumah 11 atas nama istrinya. Istrinya ngamuk dibawa lari, dia bingung dia tidak punya apa-apa. Kenapa saking cintanya suami kepada istri? Kalau ini dilanjutkan apa-apa, yang tadi dipotong ya. Saya bilang, oleh karenanya para wanita Indonesia bersyukur punya suami Indonesia. Kenapa? Banyak suami-suami orang Indonesia ya, kalau dia punya gaji, dia kasih sama istrinya semuanya. Iya atau tidak? Ini gaji saya. Gaji bulanan nih. Nanti kalau dia butuh uang, dia minta, saya yang beri. Minta duit dong, mau apa. Uangnya dikasih dulu, terus dia minta lagi. Ya. Kalau saya punya teman-teman di Arab, enggak ada yang kayak gitu. Arab sana. Enggak ada istrinya tahu berapa duit dia, enggak ada yang tahu. Pokoknya tugas istrinya, dia kasih makan, kasih pakaian, kasih rumah, sudah selesai. Penghasilan dia berapa, istrinya bukan urusan istrinya. Ya. Adapun di Indonesia banyak yang tadi hasilnya semua kasih sama istri. Makanya kalau dia minta buat ibunya susah dia. Minta apa buat ibu saya? Berapa? Berapa? 1 juta. Buat apa? Buat beli makanan. Makanan apa? Ini bukan pengalaman pribadi ya, jangan seudon ya. Makanan apa? Berapa? 1 juta. Ibu makan tempe 200 ribu udah cukup. Ngapain 1 juta? Akhirnya dia ngerayu sini. Kasihan. Banyak seperti itu ya. Kenapa saking cintanya kepada istrinya? Orang Arab di sana, ya teman saya punya HP, istrinya nggak berani sentuh, nggak berani sentuh. Di sini HP di otak-atik sama istri. Ini bukan pengalaman pribadi ya, pengalaman bersama. Coba, saya mau kasih hadiah. Siapa di antara kalian yang HP-nya tidak pernah dilihat sama istrinya? Saya mau kasih hadiah, angkat tangan. Jujur, yang HP-nya tidak pernah ditengok-tengok sama istrinya. Angkat tangan, saya kasih hadiah. Enggak ada, yang belum kawin aja, yang istrinya enggak ada. Maksud saya, bersyukurlah para wanita punya suami orang Indonesia. Sama orang Indonesia juga, laki-laki juga bersyukur punya istri apa? Orang Indonesia. Masya Allah, kalau sudah menikah sama wanita Indonesia, kita seperti raja. Dilayani, diservis luar biasa. Dan itu mungkin tidak didapatkan di negara-negara lain. Masya Allah, istri-istri Indonesia itu luar biasa baiknya. Jadi sama-sama bersyukur. Ya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama mengatakan keterkaitan ya, yang paling kuat antara seorang dengan yang lain adalah keterkaitan antara suami dengan istri. Karena Allah menjadikan litaskunu ilaiha, agar suami menjadi tentram dengan istrinya. Kita bisa lihat, hubungan kita dengan anak kita kuat. Kita dengan orang tua kita kuat, dengan kakak kita kuat, dengan adik kuat, tetapi tidak seperti kita dengan istri kita. Semuanya yang rahasia kita, istri kita tahu. Istri kita juga kita tahu rahasianya. Ada curhat, kita curhat ke istri kita. Memang kita dekat dengan ayah kita, dengan ibu kita, dengan kakak kita, tapi tidak sebagaimana hubungan kita dengan apa? Istri kita, luar biasa. Karena memang Allah menjadikan ketentraman kita pada istri kita. Makanya saya ingatkan para hadirin. Allah mengatakan litaskunu ilaiha, perhatikan ayat ini, agar kalian wahai para suami tentram dengan istri-istri kalian. Kalau Anda sudah menjadikan istri Anda sebagai pusat kebahagiaan, pusat ketentraman, berarti Anda sudah benar mengamalkan ayat ini. Tapi kalau ada seorang suami yang ternyata dia mencari kebahagiaan di luar, dia tidak betah di rumah, berarti dia salah dalam meletakkan skala prioritas. Ya, dia tidak betah di rumah, pingin main futsal sama teman-temannya, pingin ngobrol sama teman-temannya, pingin ngopi sama teman-temannya. Kapan pingin sama istrinya? Berarti nggak beres. Yang benar, seorang di luar, saya pingin pulang, rindu sama istri. Bersafar, saya pingin pulang, rindu sama istri. Pergi kemana, ingin pulang. Kalau sudah seperti itu, berarti benar. Pusat kebahagiaan pada apa? Istri kita. Berarti sudah benar dia mengamalkan ayat. Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tentram dengan istri-istri kalian. Oleh karenanya, kita harus ingat ini. Jangan sampai seorang menjadikan ya kebahagiaan dia bukan pada keluarganya. Karena sebagian orang menjadikan karir dia nomor 1, meskipun mengorbankan kebahagiaan anak dan istrinya, dia tidak peduli. Ini salah seperti ini. Dia tidak akan bisa bahagia kecuali kalau kebahagiaan tersebut pada anak istrinya. Kenapa waktu dia banyak pulang di rumah, lihat anak istri bahagia luar biasa. Karir jangan dijadikan nomor 1 sehingga mengorbankan anak istri, ini salah seperti ini. Kita ingin kemana? Lihat dulu, ini mengorbankan anak saya, mengorbankan istri saya, sudah, saya enggak. Anak istri saya nomor 1.
Anak istri saya nomor satu. Kalau sampai anak istri nomor dua kan, kemudian kebahagiaan kita cari di luar rumah, maka kita belum bahagia. Kita belum bahagia. Taib, ini dalil bahwasanya asal dalam kehidupan rumah tangga adalah ketentraman, rasa cinta dan kasih sayang. Karena Allah mengatakan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini hukum asal. Hukum asal kehidupan rumah tangga adalah ketentraman, ketenangan, kasih sayang, cinta kasih. Kalau ada cekcok itu keluar daripada hukum asal. Cekcok pasti terjadi, pertikaian pasti terjadi. Nah, kita berusaha kembalikan kepada rel semula. Bahwasanya asalnya pernikahan itu menumbuhkan cinta kasih dan kasih sayang di antara pasangan suami istri. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada ayat yang terakhir. Berapa menit lagi azan? Masih. Ayat yang terakhir, ayat ini agak khusus hubungan yang lebih intim lagi antara suami dengan istri ya. Ini ayat 17 tahun ke atas ya. Tapi enggak apa, anak yang masih muda juga harus belajar ya. Baik, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222 sampai 223. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayat ini penting karena ini berkaitan dengan bagaimana menggauli istri. Ini salah satu perkara yang membantu untuk menumbuhkan cinta kasih antara suami istri. Kata Allah, "Wa yas'alunaka 'anil mahid." Dan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang darah haid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakanlah bahwasanya haid itu adalah kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka tinggalkan para wanita, jangan digauli tatkala mereka sedang haid. Wala taqrabuhunna hatta yatahurn, jangan dekati mereka sampai mereka suci. Fa idza tatahharna, kalau mereka sudah bersuci, bertaharah, fatuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah mereka sebagaimana Allah perintahkan mereka, kalian. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang senantiasa bertobat dan orang-orang yang senantiasa bersuci. Kemudian kata Allah, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Sungguhnya istri-istri kalian adalah sawaladang bagi kalian, maka datangilah sawaladang tersebut bagaimanapun kalian sukai. Tapi ayat ini hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebab nuzulnya. Sebab nuzulnya adalah pertanyaan yang diajukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana sikap orang Yahudi terhadap istri-istri mereka yang haid. Orang Yahudi mereka punya sikap ekstrim berlebih-lebihan dalam beragama. Ya. Dan sikap mereka terhadap wanita yang haid juga berlebih-lebihan. Oleh karena Rasulullah SAW waktu terjadi lebaran, waktu ada lebaran, hari raya, kemudian orang-orang Habasyah bermain-main perang-perangan, tombak-tombakan di Masjid Nabawi. Maka Rasulullah SAW manggil Aisyah untuk nonton mereka. Rasulullah SAW dalam riwayat berkata, "Lita'lamal yahudu anna fi dinina fushatan." Agar orang Yahudi tahu bahwasanya dalam agama kita ada kelapangan. Boleh main-main hari lebaran. Masa enggak boleh? Masa hari lebaran ngaji terus ya? Boleh main-main. Orang Yahudi kaku. Di antara kekakuan mereka, kalau mereka punya istri haid, mereka sikapi dengan sikap yang ekstrim. Hadis riwayat Imam Muslim, Ahmad dan Abu Daud dan yang lainnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Annal yahuda kanu idza haddatil mar'atu minhum akhrajuha minal bait." Sungguhnya orang Yahudi kalau ada seorang wanita di antara mereka haid, ya, mungkin istrinya, mungkin adik perempuannya, mungkin kakak perempuannya, mungkin anak perempuannya, kalau haid dikeluarkan dari rumah. Walam yu'akiluha walam yusyaribuha, tidak diajak makan bareng, tidak diajak minum bareng, walam yujami'uha fil buyut, dan tidak digauli di rumah. Fasuila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik, maka Rasulullah SAW ditanya tentang hal ini. Bagaimana sikap orang Yahudi? Maka Allah turunkan ayatnya, yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada aku tentang haid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakanlah haid itu kotor, maka jauhilah wanita tatkala mereka sedang haid. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurn. Jangan kalian dekati mereka, istri-istri kalian tatkala sampai mereka suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau mereka sudah bersuci, maka gaulilah mereka. Kemudian Rasulullah SAW bersabda setelah turun ayat ini, kata Rasulullah SAW, "Jami'uhunna fil buyuti." Gaulilah mereka, berhubunganlah dengan mereka di rumah-rumah. Wasna'u kulla syai'in illa nikah, dan lakukan segala sesuatu kecuali berjima. Nikah maksudnya jima, yaitu tidak boleh berhubungan dengan istri di kemaluannya tatkala sedang ada darah haid. Tidak boleh. Selainnya boleh.
Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu anha tatkala sedang haid dia pakai sarung, fa'attaziru. Rasulullah menyuruh Aisyah pakai sarung, kemudian fayubashiruni wa ana haid. Kemudian Rasulullah SAW menggauli Aisyah memakai sarung, padahal Aisyah dalam kondisi haid tetap digauli oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap dicumbui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun istrinya haid. Tidak disuruh jauh, tidak diusir dari rumah, tidak. Ya, ini menunjukkan Rasulullah SAW mengatakan, "Isna'u kulla syai'in," lakukan segala sesuatu. Silakan, artinya bersenang-senang dengan istri Anda dengan cara apapun selama tatkala dia sedang haid, jangan digauli di kemaluannya. Kenapa? Karena ada kotoran. Jadi ini hukum asal di antara dalil bahwasanya hukum asal dalam cara bergaul bebas kecuali ada dalil yang haramkannya. Rasulullah SAW isna'u kulla syai', dan kulla itu adalah lafal umum, lakukan segala sesuatu bebas. Ya, sampai ada yang mengharamkannya. Kalau tidak ada yang mengharamkannya berarti hukum asal berhubungan dengan istri boleh. Tapi hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya ingin tanya sama antum, kalau istri sedang haid, misalnya istri haid 7 hari. Kalau istri sudah haid 7 hari, kemudian hari ke-7 bersih, dia mungkin menggunakan kapas atau menggunakan tisu, dilihat sudah ada cairan putih, cairan bening, berarti sudah bersih dari darah haid. Boleh digauli atau belum? Sudah suci atau belum? Sudah bersih? Sudah. Boleh digauli atau tidak? Boleh digauli atau tidak? Nah, dia bilang boleh. Ini melanggar semua ini. Tidak boleh. Kapan boleh digauli? Kalau dia sudah mandi junub. Makanya Allah mengatakan hatta yatuhur wala taqrabuhunna. Jangan kalian dekati mereka sampai mereka suci, bersih dari haidnya. Kemudian Allah mengatakan fa idza tatahharna, kalau mereka sudah bersuci, sudah mandi junub. Ingat Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya, tidak boleh begitu haid selesai kemudian berhubungan, tidak boleh, harus mandi junub dulu. Ini pendapat jumhur ulama. Ada khilaf, namun ini pendapat jumhur ulama, harus mandi junub dulu. Mungkin sebagian ibu-ibu diajak berhubungan, suruh mandi dulu, kata ibu, mandi sekarang, nanti mandi lagi 2 kali. Nanti sekalian aja, enggak boleh. Mandi dulu, berhubungan mandi lagi ya. Jangan mandinya dirapel ya, tidak. Harus mandi dulu baru boleh digauli. Awas jangan salah dalam hal ini ya. Baik. Jadi boleh digauli tatkala sedang haid kecuali di bagian kemaluan wanita. Kemudian Allah mengatakan, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang bertobat. Sebagian ahli tafsir mengatakan artinya apa? Jika Anda kemudian salah, kemudian tidak bisa menahan hawa nafsu Anda, kemudian mendatangi istri dalam kondisi haid di kemaluannya, maka segera bertobat kepada Allah. Makanya setelah itu ayat mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin, Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Karena sebagian orang tidak bisa menahan hawa nafsunya. Sudah tahu istrinya haid tetap menggauli pada kemaluannya, hukumnya haram. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah suka dengan orang yang bertobat dan suka dengan orang bersuci. Setelah itu Allah berkata, "Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum." Sungguhnya istri-istri kalian adalah sawah ladang kalian. Datangilah sawah ladang kalian bagaimanapun kalian sukai. Ini ayat yang menjadi perhatian kita di akhir pengajian kita ini. Ayat ini ada sebab nuzulnya juga. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Orang-orang Yahudi meyakini ya, dalam hadis ya, bahwasanya jika seorang menggauli istrinya dari belakang, kemudian meskipun di kemaluan tapi maksudnya dari belakang, maka anaknya akan datang dalam kondisi juling. Saya mau ngomong tapi enggak enak sama adik-adik kita ya. Mohon maaf tapi harus saya sampaikan ya. Jadi kalau datang dari belakang maka anak datang lahir dalam kondisi juling. Ini keyakinan orang-orang Yahudi. Keyakinan orang-orang Yahudi. Dan keyakinan orang-orang Yahudi ini menular kepada kaum Ansar. Kita tahu para sahabat ada 2, kaum Muhajirin, kaum Ansar. Kaum Muhajirin tinggal di kota, di Mekah. Mekah itu banyak orang datang dari Syam, dari mana-mana, datang untuk ke Ka'bah, untuk tawaf, untuk haji, sehingga mereka luas pergaulannya. Sementara kaum Ansar tinggal di kampung di Madinah, dan mereka bertetangga dengan orang-orang Yahudi. Ada suku Bani Qainuqa, suku Bani Nadir, dan suku Bani Quraidah. Tinggal di situ. Orang Yahudi punya khurafat. Khurafat barang siapa yang menggauli istrinya di belakang, anaknya juling. Dan karena mereka bergaul, antara kaum Ansar bergaul dengan berinteraksi dengan orang-orang Yahudi, khurafat tersebut berpindah.
Khurafat itu berpindah. Oleh karena Allah mengatakan, kenapa Bani Israel begitu bejat, ya, sampai diselamatkan oleh Allah melalui tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian begitu lewat dari Laut Merah mereka hendak menyembah sapi. Padahal baru diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata sebagian ulama, karena begitu lama mereka ditindas oleh kaum Mesir yang musyrikin sehingga tertularlah akidah-akidah kesyirikan masuk dalam orang-orang Bani Israel karena mereka ditindas ratusan tahun. Interaksi dengan orang kafir ini membuat sebagian keyakinan-keyakinan mereka menular. Ini dialami oleh kaum Ansar. Kaum Ansar tersebar di antara mereka keyakinan orang Yahudi, kalau menggauli istri dari belakang, maka anaknya akan juling. Maka kemudian datanglah kaum Muhajirin berhijrah ke kota Madinah. Terjadilah pernikahan antara kaum Muhajirin yang bebas dalam berhubungan, artinya tatkala berhubungan tidak belakang juga mereka lakukan dari belakang, sementara wanita Ansor punya keyakinan tidak boleh dari belakang. Terjadilah kasus. Menikahlah seorang Muhajiri sama wanita Ansoriyah. Tatkala menikah, tatkala mau digauli dari belakang, sang wanita Ansoriyah menolak. Enggak boleh. Enggak boleh. Takut anaknya macam-macam. Oleh karenanya, saya sebutkan hadisnya ya. Wa kanatil yahud taqul innahu man jabba imra'atahu kana al-waladu ahwal. Bahasanya kaum Ansar kanu la yajubuna nisa. Kaum Ansar kalau mendatangi istri mereka, menggauli istri mereka, mereka tidak gauli dari belakang. Kenapa? Karena orang Yahudi mengatakan barang siapa menggauli istri dari belakang anaknya juling. Falamma qadimal muhajirun al-Madinata nakahu fi nisa'il Ansar. Tatkala kaum Muhajirin datang ke Madinah, mereka menikahi wanita Ansar. Fajabbuhunna, maka mereka pun menggauli istri-istri mereka dari belakang. Fa abati imra'atun an tuti'a zawjaha. Maka ada seorang wanita Ansariyah tidak mau taati suaminya, enggak mau kalau berhubungan dari belakang. Wa qalat lan taf'ala dzalika hatta atiya Rasulullah. Kau tidak boleh menggauli saya dari belakang sampai saya lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhalat ala Ummi Salamah. Wanita ini datang ke rumah Nabi. Kebetulan Nabi lagi jatah nginap di rumah Ummu Salamah. Kemudian wanita ini cerita, suami saya ini menggauli saya dari belakang. Padahal orang Yahudi mengatakan kalau menggauli dari belakang anaknya juling. Faqalat ijlisi hatta ya'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ummu Salamah berkata, duduk engkau sampai datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istahyatil ansariyatu an tas'alahu. Tatkala Rasulullah SAW datang, wanita Ansariyah ini malu untuk nanya karena masalah yang masalah sensitif. Fa kharajat, wanita Ansariyah tadi malu bertanya maka dia pun pergi. Fa haddatsat Ummu Salamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa haddatsat Ummu Salamah Rasulullah sallam fa qala idil ansariyata. Maka Ummu Salamah cerita, ya Rasulullah tadi wanita ini datang ini punya masalah gini-gini, tapi dia malu untuk bertanya. Kata Rasulullah SAW, panggil wanita tersebut. Datanglah wanita Ansariyah dipanggil lagi oleh Rasulullah SAW. Fadu'iyat fatala alaihi hadhil ayah. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, nisaukum, atau Rasulullah SAW membacakan firman Allah, nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian adalah sawaladang kalian, maka datangilah istri-istri kalian anna syi'tum bagaimanapun caranya. Baik, anna syi'tum ditafsirkan oleh para tafsir dengan dua tafsiran. Anna syi'tum keumuman dari segi cara berhubungan, dengan cara apapun, dengan model apapun, hukum asalnya adalah boleh. Yang tidak boleh cuma dua, yaitu menggauli istri tatkala sedang haid digauli melalui kemaluannya, atau menggauli istri dari dubur juga hukumnya haram. Ya. Karena kalau menggauli istri sedang haid hukumnya haram, padahal haid itu adalah kotoran yang sementara, hanya temporal saja, tidak selamanya. Itu hukumnya haram. Bagaimana menggauli dari dubur yang kotorannya selalu tidak pernah hilang? Maka hukumnya haram. Itu saja. Selainnya boleh. Hukum asalnya boleh. Ini tafsiran pertama. Anna syi'tum, bagaimanapun kalian kehendaki hukumnya boleh. Isna'u kulla syai'in, lakukan segala sesuatu. Tafsiran yang kedua, tafsir Ibnu Abbas, anna syi'tum ay lailan wa naharan. Silakan datangi istri-istri kalian kapan saja di siang hari, kapan saja di malam hari. Oleh karenanya para wanita hendaknya paham tentang tafsir ayat ini. Bahwasanya suami boleh menggauli istrinya kapan saja, siang hari maupun malam hari. Mau jam 1 malam boleh, jam 2:30 malam boleh, jam 2:30 sebelum asar juga boleh, jam 5:30 sebelum maghrib juga boleh. Kapan saja boleh. Dan ini perkara yang sangat penting, sangat prinsip bagi seorang lelaki. Kenapa? Karena lelaki kalau sudah berhasrat, hasrat susah untuk ditunda. Kalau lapar masih bisa ditahan. Tapi kalau sudah berhasrat terkadang susah untuk ditunda. Dan ini sunnah Nabi SAW. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, "Idza absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu." Kalau seorang dari antara kalian melihat seorang wanita, maka hendaknya dia pergi ke istrinya. Ya.
Maka dia akan bisa menolak syahwatnya dengan mendatangi apa? Istrinya. Itu di zaman Nabi SAW. Kalau nggak sengaja lihat cewek, kemudian tertarik, datang ke istri. Fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsihi. Karena itu bisa menolak apa? Syahwatnya. Itu di zaman Nabi. Nah, zaman sekarang berkeliaran wanita. Kalau enggak berkeliaran di jalan, berkeliaran di HP. Ya kapan-kapan saja laki bisa apa? Tergerak syahwatnya. Oleh karena seorang wanita berusaha, ya. Memang ini berat, tapi ini kalau dia lakukan karena Allah pahalanya besar. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan kalau datang syahwat, segera jangan ditunda-tunda. Ya. Kasihan kalau seorang laki apa menunda-nunda. Ya. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan, wa in kanat ala tanur, meskipun seorang wanita sedang bakar roti, sedang masak, kalau suaminya berhasrat hendaknya dia penuhi. Bahkan sebagian ulama mengatakan meskipun rotinya hangus enggak jadi masalah. Karena ini kemudaratan tapi ada kemaslahatan yang lebih besar. Bahkan dalam riwayat yang lain wa in kanat ala qatab, meskipun di atas pelana, lagi di atas onta, istrinya mau pergi enggak jadi, suaminya bilang turun dulu, maka hendaknya dia turun dari pelananya untuk melayani suaminya. Istrinya mau ke pasar, suaminya tiba-tiba berubah, sebentar dulu, berhenti, jangan dulu ke pasar. Beneran ini, jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda akhirnya nanti dia cari cara yang haram. Dia mulai cari lihat yang macam-macam. Mumpung dia tertarik sama istrinya mungkin tentunya ada adab-adab tatkala berhubungan agar istri juga bisa berhasrat sebelum berhubungan. Tapi maksud saya berusaha sang istri untuk melayani suaminya. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Idza da'a ar-rajul mar'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadban la'anatal malaikatu hatta tusbih." Kalau seorang laki mengajak istrinya berhubungan, ternyata istrinya enggak mau, di malam hari enggak mau. Kemudian suaminya tidur dalam kondisi marah-marah, maka wanita ini dilaknat oleh para malaikat sampai pagi hari. Dalam riwayat yang lain, idza kana illa alladhi kana fis sama' sakhitan alaihi. Bahkan Allah marah kepada wanita ini. Makanya maksud saya, anna syi'tum ya artinya kapan saja dia boleh berhubungan dengan istrinya halal. Seorang sekarang berusaha mencari yang halal, ya. Jangan mencari yang haram. Lihatlah dengan lihat yang halal, jangan cari lihat yang haram. Berlezat-lezatlah dengan cara yang halal. Yang halal Allah kasih, kenapa kita cari yang haram, ya? Di antara doa, Allahumma kfini bihalalikan haramika. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, jauhkanlah aku dari yang haram. Jadi Allah sudah kasih kita yang halal, kita jangan cari yang haram. Nikmati yang halal tersebut. Anna syi'tum, kapan saja dan bagaimanapun caranya. Demikianlah para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 ayat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, agar kita bisa amalkan ayat tersebut agar semakin tumbuh rasa cinta kasih antara suami dan istri. Karena saling cinta kasih adalah salah satu tujuan utama dari pernikahan. Oleh karena segala perkara, saya ulangi, saya ingatkan, segala perkara yang bisa mengantarkan semakin tumbuh cinta kasih antara suami maka disyariatkan. Semua perkara yang bisa menumbuhkan cinta kasih antara suami, memperkuat hubungan cinta kasih suami istri, maka itu disyariatkan dalam syariat. Demikian saja, wallahu ta'ala bishawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Kita bacakan beberapa pertanyaan yang masuk ya. Di antaranya, saya minta nasihat bagaimana cara menyikapi istri yang sering minta cerai dengan SMS atau lewat kertas maupun ucapannya langsung dan sering berkata kasar kepada suami. Tentunya istri seperti ini istri yang tidak baik ya. Kita berusaha menasihatinya ya. Biasanya kan ada sebabnya, tidak mungkin istri minta cerai kecuali ada sebabnya. Kita cek sebabnya apa, jangan-jangan kita yang kurang berakhlak baik, mungkin kita yang tidak memenuhi kebutuhannya atau yang lainnya. Berusaha dulu mencari sebabnya. Kalau sebabnya sudah kita temukan, berusaha kita perbaiki. Berusaha kita perbaiki. Dan tidak ada salahnya kita nasihati istri. Tidak boleh seperti ini. Insya Allah kalau rasa cinta sudah tumbuh kembali, istri tidak akan seperti ini. Ini pasti ada sebabnya. Tapi tidak menutup untuk kita nasihati. Bahwasanya tidak boleh seorang minta cerai. Karena Rasulullah SAW melarang akan hal tersebut ya. Dalam hadis apa? Ayyuma imra'atin talab, wanita manapun yang meminta cerai bi ghairi ma ba'sin, tanpa ada sebab yang benar ya, maka ada ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Ustaz, saya sekarang kurang cinta pada istri. Bagaimana menumbuhkan rasa cinta sebagaimana awal pernikahan? Ya, mungkin sebabnya banyak, mungkin ada kekurangan pada diri kita, mungkin kita kurang jaga pandangan. Mungkin kita punya hubungan dengan wanita yang lain, mulailah rasa cinta tersebut pudar. Bisa jadi kesalahan pada diri kita, bisa jadi kesalahan pada istri kita, mulailah berubah dia, mulailah berubah sikapnya, mulailah berubah kasih sayangnya, bisa jadi. Ya tapi
Yang penting masih ada cintanya, masih bisa diperbaiki. Masih rasa cinta masih ada, perbaiki. Ya, ingat kehidupan rumah tangga kalau sampai buyar ya, yang jadi korban banyak ya, anak-anak kasihan ya. Kemudian juga apa kata tetangga, kemudian bagaimana orang tua kita, bagaimana dengan mertua, ya banyak pertimbangan. Oleh karenanya, alhamdulillah masih ada rasa cinta, diperbaiki. Kalau istri mungkin sudah kelihatan kurang cantik, dipercantik ya. Bagaimana caranya ya, dikasih duit, suruh ke salon ya, suruh olahraga misalnya ya, suruh lari pagi misalnya ya. Bagaimana supaya dia bisa menjadi lebih cantik? Kita perlu biaya. Mau cantik tapi nggak pakai biaya, gimana caranya? Maunya istri cantik tapi nggak mau kasih keluar duit. Ya, istri cantik juga butuh perawatan ya, butuh yang lainnya. Maka berusaha, mungkin ada satu hal yang berkaitan dengan diri kita atau dengan diri dia. Mungkin kita kurang jaga pandangan sehingga kita kurang cinta, bisa jadi. Tolong dinasihati akhwat atau ibu-ibu yang sudah memakai cadar, yang HP-nya canggih dan suka main Facebook. Ya, belikan HP yang jadul, jangan belikan HP. Ya, hati-hati ya, Facebook ya. Facebook ini dunia yang ya bisa datang kebaikan dan bisa mendatangkan apa? Keburukan. Ya, banyak kalau kita berteman dengan orang yang baik, ya, kita dapat berita-berita yang baik. Ya. Tapi kalau berteman dengan yang tidak benar, kemudian teman sampai 1000, kan banyak yang masuk, berbagai macam kabar masuk. Orang-orang kalau sudah nge-share apa saja. Ya. Kalau kita punya teman banyak, ada nge-share tentang masalah makanan, ada nge-share tentang masalah politik, ada nge-share tentang masalah ekonomi, ada nge-share tentang seksuologi, ada nge-share tentang macam-macam. Ya. Akhirnya waktu habis banyak baca hal tersebut. Ya. Apalagi ibu-ibu, ya. Ibu-ibu punya banyak kewajiban di rumah, ngurus anak-anak, gimana anak-anak hafalannya, dia sendiri harus baca Quran, dia sendiri kalau bisa sholat malam. Ya. Ya, kalau dia Facebookan sampai malam sebelum tidur, murojaah Facebook, bangun tidur yang dilihat pertama juga Facebook. Ya. Terus kapan mau sholat malam, kapan membaca Quran? Hari-hari lewat, Al-Quran tidak dibaca. Hati menjadi keras. Akhirnya kasar terhadap suami, kasar terhadap anak-anak. Kenapa? Hatinya tidak lembut. Tidak pernah dia sirami dengan Al-Quran. Dan Facebook itu menyita waktu. Facebook itu menyita waktu. Sekali kalau lihat link, kita ingin baca. Kalau baca, akhirnya kita baca lagi. Ikut nge-share yang lain, habis waktu. Itu saja yang bermanfaat, terkadang harus kita tinggalkan. Taruhlah kita punya teman semua akhwat ngaji, semuanya baik, semua yang di-share semua ilmu agama. Itu pun tidak semuanya kita baca. Karena ada kewajiban-kewajiban yang lebih penting yang berkaitan dengan diri kita. Kapan kita baca Qur'annya, kapan kita sholat sunnahnya. Karena sibuk dengan Facebook, sholatnya cepat-cepat, tidak sempat sholat qobliyah, tidak sempat sholat ba'diyah. Kenapa? Pingin baca Facebook. Belum mudarat yang timbul dengan Facebook, mulai terbetik dalam benak kita pingin cari teman lama. Ini terjadi, sering terjadi. Teman SMA saya masih hidup atau tidak ya? Pacar saya yang pertama masih hidup atau tidak ya? Pacar kedua sekarang sudah di mana? Pacar ketiga yang di mana? Nah, akhirnya cari-cari tahu, akhirnya terkadang timbul kenangan-kenangan indah, kemudian ingat lagi pacar yang lalu, akhirnya mulai benci sama suami. Saya sendiri menghadapi beberapa kasus, bukan satu kasus. Beberapa kasus sampai tahap perceraian. Gara-gara apa? Gara-gara Facebook. Beneran ini? Terjadi perceraian gara-gara Facebook. Dan ini bukan pada orang biasa, sudah bercadar, ikhwannya sudah ngaji lama, istrinya sudah bercadar. Dan bukan istrinya bukan umur 30-an, sudah 40 lebih. Kemudian gara-gara Facebookan akhirnya ketemu teman lama atau ada yang kirim macam-macam, akhirnya dia berhasad sama orang lain, akhirnya suaminya tidak dipedulikan. Sampai akhirnya terjadi perceraian. Karena bahaya Facebook ya. Jadi seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu ya. Facebook itu bisa jadi dapat kebaikan, tapi ingat masih banyak kebaikan yang harus kita lakukan. Jangan lupa baca Quran, jangan lupa didik anak-anak. Anak-anak murojaah harus ditemani ya. Kapan kita bantu suami kita kalau ternyata kita sibuk apa? Facebookan. Sekarang bukan Facebook lagi, ada Facebook, ada WhatsApp. Pindah Facebook ganti WhatsApp. Ada BlackBerry, 3 dia punya semua. Facebook punya, BB punya, WhatsApp apa? Punya. Terus ini semuanya harus dimurojaah ini gitu. Waktunya habis. Benar habis waktunya. Apakah saya mendapat pahala sunnah Nabi bila berkeinginan berpoligami, tapi takut dan tidak berdaya dengan istri? Kasihan. Banyak yang perlu dikasihani. Jadi mudah-mudahan dia mendapat pahala. Mudah-mudahan.
Niatnya menjalankan sunnah namun tidak berdaya. Dapat pahala niat belum dapat pahala apa? Amal. Saya tetap mengingat kebaikan istri Ustaz dan menghormatinya. Tapi ketika diajak berbicara tentang poligami dia tidak mau mengerti. Ya jelaslah. Jangankan istri kalian, istri Ustaz saja tidak mau mengerti. Apalagi istri kalian. Dan dia mengancam kalau saya kawin pulangkan saya ke tempatnya. Bagaimana mengatasinya? Wah. Ini susah ya. Ikhwan ya, memang kita sadari ya, zaman sekarang ini ujian yang paling berat bagi wanita poligami. Ini kenyataannya. Wanita kalau dipoligami berat sekali. Dia akan menghadapi ujian dari dirinya sendiri, belum dari teman-temannya, belum dari keluarganya. Tidak seperti nenek moyang kita dahulu. Nenek moyang kita poligami selesai, enggak ada masalah. Enggak ada yang ribut, tetangga enggak ribut, jadi poligami. Makanya saya bilang, kakek buyut saya poligami, kakek buyut saya poligami, kakek saya juga apa? Poligami. Bapak saya nikah 2 kali, adapun saya tidak. Kenapa? Karena poligami tidak keturunan. Yang keturunan diabetes katanya. Oleh karenanya, zaman dulu nenek moyang kita mudah poligami. Kenapa? Karena kondisinya mudah. Tanah air kita termasuk sulit sekarang ini. Ini kenyataan kita berbicara dengan komunitas teman-teman sunnah. Ini seorang akhwat sekarang dia ingin menjalankan sunnah, dia bersabar, dia mengatakan suamiku poligamilah engkau, tidak apa-apa. Suaminya poligami. Setelah poligami, akhwat ini diteror sama teman-temannya. Kenapa suami bisa kawin lagi? Kamu kurang servisnya. Kamu diteror. Kamu kenapa begitu? Kenapa? Karena yang lain juga ketakutan di poligami. Sehingga dia teror supaya terjadi perceraian. Minta cerai sama suami. Ini terjadi kasihan. Ini wanita-wanita ini wanita buruk semuanya. Yang menteror seorang akhwat yang lain untuk minta cerai dari suaminya. Ya Rasulullah SAW mengatakan ala ukhbirukum bisyirarikum. Tahu, maukah aku kabarkan kepada kalian orang-orang yang paling buruk di antara kalian? Al-mufsiduna bainal ahibbah, orang yang merusak di antara orang yang saling mencintai. Enggak boleh. Ya. Enggak boleh, artinya dia diteror. Diteror sama teman-temannya. Akhirnya rusaklah poligami tersebut. Karena memang ujian berat bagi wanita. Wanita lebih baik sakit gigi daripada dipoligami. Lebih baik saya lapar daripada kelaparan. Lebih baik kita hidup miskin daripada sekarang kamu kaya mau poligami. Mending kita miskin dulu, kau tidak punya pikiran poligami. Ungkapan-ungkapan wanita sebagian kita dengar seperti itu. Oleh karenanya memang berat. Makanya saya katakan, seorang laki ingin poligami, dia harus benar-benar laki-laki yang hebat. Harus laki-laki yang hebat, laki-laki yang sabar. Karena kondisi kita mau poligami, seorang laki mau poligami ditentang oleh adik-adik perempuannya. Kamu ngapain poligami? Dilintang oleh ibunya. Ibunya, kamu ngapain poligami? Awas kalau kamu poligami. Jadi kondisi tidak memungkinkan. Artinya kalau bisa pun susah. Tidak seperti misalnya saya sering sampaikan seperti di Afrika. Kalau di Afrika ini poligami gampang. Saya punya teman kemarin saya ketemuan pas hajian, subhanallah, teman sekelas saya datang-datang firanda istri saya 3. Oh, 3 sekarang. Saya baru 1, Masya Allah. Dia kenapa orang Afrika? Kalau nikah 1 dituduh macam-macam oleh teman-temannya. Kamu enggak kuat lah, kamu macam-macam lah. Istri cuma 1. Makanya kalau ente ingin poligami mudah, di Afrika mudah poligami. Di sini susah. Oleh karena perhatian Allah Subhanahu wa taala, oleh karena kita mengerti. Nah, yang terjadi kasus seorang ikhwan menikah 2. Setelah menikah 2, istri pertamanya ngamuk-ngamuk. Itu wajar. Mana ada istri tidak ngamuk-ngamuk? Pasti dia marah. Kamu sekarang ini cintamu sudah dibagi 2. Mobilmu sudah bagi 2, duitmu sudah bagi 2 semua. Rumah sudah kasih waktu berlibur menjadi berkurang, waktu untuk anak-anak juga menjadi berkurang. Kemudian akhirnya suaminya tidak sabar. Akhirnya dia marah-marah sama istri. Kamu tidak mengenal sunnah, kamu cerai. Ini berarti ini tidak punya mental untuk jadi berpoligami. Istri pertama sedih, wajar lah. Ente harusnya bersabar, bukan ente malah marah-marah sama istri pertama kemudian ente jatuhkan cerai. Akhirnya apa? Kasihan anak-anak ente. Ente ikut emosi hawa nafsu. Istri marah-marah tidak bisa diterima. Ya sabar. Itu konsekuensi dan risiko dari berpoligami. Sampai akhirnya suatu saat istri akan luluh. Meskipun 10 tahun kemudian baru luluh. Jadi maksud saya, baru nikah berapa ini sudah kemudian istrinya dimarah-marahin, diceraikan, anak-anaknya kasihan. Akhirnya timbul kebencian dan macam-macam. Akhirnya rumah tangga kacau. Akhirnya apa? Sudah rumah tangga kacau, orang-orang lihat, tuh lihat kalau poligami hasilnya seperti itu. Terus kapan poligami mau tersebar di tanah air kita? Mohon maaf ibu ya. Jadi maksud saya, ya kalau
Anda berbicara dengan istri tidak mau mengerti, itu wajar, itu perempuan yang seperti itu. Anda harus, kalau mau berpoligami memang harus jadi laki-laki yang kuat, ya, yang kuat, bersabar, baru Anda poligami. Duit ada, bersabar dan nekat. Tapi kalau sudah duit nggak ada, cuma modal nekat, duit nggak ada, tidak sabar, wah ini salah modalnya kalau begitu. Mohon maaf, demikian saja para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pasangan yang berbahagia di dunia dan akhirat. Semoga Allah mengumpulkan kita dengan istri kita, anak-anak kita, dengan orang tua kita di akhirat kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.